Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa an Aisyah annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah fa idza ra'aitum dhalik fad'ullaha wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat khusufus syamsi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji hanya kepada Allah kita panjatkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah menggerakkan langkah kita berdasar satu fenomena alam yang jarang terjadi, yaitu gerhana hibrida. Ini menandakan satu ketaatan berdasar bagaimana Allah menghamparkan ayat-ayat kauniyahnya. Kita tidak menjadi orang yang terjebak kepada mitologi, kepada takhayul, kepada kesyirikan, tapi fenomena gerhana matahari hibrida yang jarang terjadi ini malah alhamdulillah menggerakkan kita untuk mengagungkan Allah sebagai pengatur pencipta alam semesta. Tiada mungkin gerhana terjadi kalau bukan karena qudratullah. Tiada mungkin ada pergantian malam ke siang, siang ke malam kalau bukan itu karena takdir dan ketetapan Allah. Semesta berputar, semesta hidup, semesta berotasi, semesta punya hukum keteraturannya. Itu karena ada yang mencipta dan mengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jutaan meteorit, jutaan android yang ada di semesta langit itu, kalau tidak Allah atur, maka terjadi perbenturan dan tabrakan, bahkan bisa menembus atmosfer langit dan jatuh ke bumi. Tetapi Allah menjaganya, Allah mengaturnya. Terekam ucapan jin ketika ia katakan, dahulu kami pernah duduk di bangku-bangku langit, tetapi kini kami tidak bisa lagi karena para malaikat memanah dengan panah api kepada kami. Itu bisa dipahami bahwa dimaksud panah api itu adalah bisa jadi meteorit yang kecepatan lesatnya itu sedemikian sehingga menimbulkan pergesekan dengan udara, maka menimbulkan bara api. Jamaah sekalian, di pagi ini Allah menunjukkan kekuasaannya melalui satu fenomena yang disebut dengan gerhana matahari hibrida. Secara sederhananya, posisi bulan itu ada di antara bumi dan matahari.
sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi untuk beberapa saat dahulu. Dan barangkali sebagian kecil orang sekarang melihat satu fenomena ini menimbulkan satu rasa takut dan keanehan. Bagaimana satu siang yang terang tiba-tiba redup dan gelap. Matahari yang menjadi sumber cahaya bumi tiba-tiba hilang, bumi menjadi gelap. Di kemudian timbul lagi matahari nampak. Ini seolah matahari ada yang menelannya. Sehingga dalam takhayul mitologi-mitologi dahulu, matahari seolah ditelan satu makhluk yang besar, yaitu raksasa. Orang menyebutnya buto ijo. Maka respon dari hal ini, ada yang memukul kentongan, ada yang memukul beduk untuk supaya dimuntahkan lagi matahari itu. Kemudian juga ada kepahaman bila terjadi gerhana, wanita yang tengah hamil tidak boleh menampakkan diri, atau ada di dalam rumah tapi dia mesti berlindung di balik tempat tidur atau tempat-tempat tertentu untuk supaya punya keselamatan baik ibu dan bayinya. Na'udzubillah, pemahaman ini diluruskan oleh Nabi yang karena memang dahulu pernah juga terjadi matahari, gerhana matahari. Bahkan saat itu Nabi pun kelihatan pucat dan takut. Ini diriwayatkan dari Abu Burdah, ketika terjadi gerhana matahari, Nabi mengiranya ini kiamat. Maka ia buru-buru berwudu, kemudian ia sholat dengan jumlah rakaat yang sebagaimana tadi kita lakukan, sehingga itu menjadi syariat sholat sunnah kusufi syamsi, atau sholat sunnah gerhana matahari. Kemudian pada saat putra dari Rasulullah meninggal, yaitu yang bernama Ibrahim, sebagian kota Madinah gelap karena terjadi gerhana matahari. Orang-orang menghubungkan gerhana ini dengan kematian putra dari Rasulullah, yaitu Ibrahim. Melihat kenyataan ini dan respon masyarakat yang mengarah kepada syirik, mengkaitkan gerhana itu dengan lahir dan matinya seseorang, Nabi kemudian mengucapkan satu sabda yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah annaha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Muttafaqun alaih 1044. Jamaah sekalian, agama dan akal itu bersanding, berkolerasi, tetapi jangkauan akal itu tidak sepanjang agama. Orang kalau secara indrawinya, secara akliah mengambil istimbat ketika ada tongkat yang dicelupkan ke air dalam satu wadah bening, nampak tongkat ini belok. Secara akal, karena penglihatan indrawinya belok, maka dikatakan tongkat ini belok, padahal tetap lurus. Itulah relativitas daripada sains. Dulu orang bilang bumi itu datar. Berkembang kemudian teori sains baru, bumi itu bulat. Tetapi ada sedikit tetap yang menganut bahwa bumi itu datar. Nah, agama mengajarkan kepada kita dari gejala apapun fenomena yang aneh, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, bukan kepada benda-bendanya, tetapi kepada siapa yang memiliki benda itu. Maka Nabi membimbing kepada kita agar orang jangan bablas dalam memahami keanehan alam semesta kepada bentuk syirik. Nabi menuntun kita kepada apa yang dikatakannya, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani, dua tanda Allah, min ayatillah, dari tanda-tanda
yang lainnya yang tersebar di semesta ini. Banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran. Orang yang merasai angin, kalau dia tauhidnya kuat, dia menghadirkan Allah. Ini angin tidak berbentuk, tidak juga kelihatan, tetapi hadirnya dia terasa, bahkan mampu memporak-porandakan gedung, mencerabut pohon yang besar hingga ke akar-akarnya, menerbangkan berbagai benda yang berat. Ia tidak nampak, ia tidak wujud, tetapi dahsyatnya gerak angin ini sedemikian mengagumkan. Maka orang akan mengkaitkan apa yang nampak itu pasti ada yang menciptakan, Allah. Ada halilintar yang menggelegar yang bisa menghanguskan pohon, bisa menghanguskan manusia. Orang yang bertauhid tidak takut kepada halilintarnya, tapi takut kepada Allah. Apa efek kalau dia mati disambar? Pertanggungjawabannya, dia mengagumi halilintar, bukan kepada halilintarnya, kepada penciptanya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari berbagai tanda-tanda Allah. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat matahari dan bulan dalam gejala yang tidak rutin, gerhana bulan dan matahari, apa yang harus kita lakukan? Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah. Itu waktu-waktu yang diijabah. Maka Nabi perintahkan, fad'ullah, berdoalah kepada Allah, mohon ampunannya. Sebab bisa jadi gerhana itu menimbulkan bencana dan musibah. Maka ketika kemudian tampak itu sudah terjadi, berdoa kepada Allah, mohon ampunan, mohon perlindungan. Hadirkan hati dalam berdoa, bukan sekedar ucapan main. Ini karena rutinitas, tapi perasaan kita ini dhaif, kita ini banyak maksiat, kita ini banyak dosanya. Tidak takabur, nanti juga gerhana lewat saya selamat, nanti gerhana usai saya kembali beraktivitas. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita menentukan takdir kita. Kita berangkat ke Main, langkah kita berapa kali langkah, bisa jadi di satu persimpangan jalan tersenggol mobil. Maka setiap sesuatu yang belum kita ketahui bakal terjadinya, harus hati-hati dan diiringi doa. Yang kedua, Allah pesankan, fakabbiru, bertakbirlah. Pada saat terjadi gerhana kita bertakbir. Takbir yang diucap silahkan apapun itu, yang penting ada kata-kata Allahu Akbar. Boleh takbir seperti Idul Fitri, Idul Adha, tetapi kalau menimbulkan kerancuan dianggap sebagai sudah Idul Fitri, maka cukup Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ucapkan itu. Kemudian wasallu, dan solatlah. Alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah solat yang mudah-mudahan tadi juga istighfar kita, tasbih kita, takbir kita, dan solat kita telah kita laksanakan semua. Semoga Allah ijabah. Yang terakhir, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Bayangkan berkait dengan penciptaan Allah, dengan fenomenanya yang pada awalnya kita disuruh bertakbir, kita disuruh berzikir dan sholat, tapi Allah tidak egois. Allah tidak ingin sentral egoisme, perhatian manusia hamba itu semata kepada Allah. Melangit terus, menengadah ke atas, dia lupa terhadap di bumi ini banyak yang butuh pertolongan kita. Di bumi ini semesta juga butuh, utamanya manusia, saling memperhatikan. Maka pesan Nabi kemudian adalah watasaddaqu, bersedekahlah kalian. Momen daripada gerhana matahari tetap diingatkan kita untuk memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti selesai kita mendengarkan khutbah dan beranjak pulang,
kita tengok daripada keberadaan kotak amal, kita lihat mana yang dapat kita sedekahkan, karena memang Nabi katakan innamas shadaqah tudfi'u ghadabar rabbi, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan amarah Allah, wa tajlibul barakah, dan akan menarik keberkahan, wa rizqal katsir, menambah rezeki menjadi banyak. Fabakir bis shadaqah, berpagi-pagilah kamu dalam bersedekah, fa innahu turaddul bala, karena sesungguhnya sedekah di pagi hari akan menolak bala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada akhirnya sebelum menutup khutbah pertama ini, Al-Fakir membacakan satu surat Ali Imran 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam pergantian, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, la ayatil ulil albab, pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Alladzina, yaitu mereka yang berpikir, yang bermuhasabah, yang mengevaluasi, yang mencari-cari tentang penciptaan Allah dalam kebenarannya itu. Pasti dalam penciptaan Allah tidak ada yang batil, antara langit dan bumi ini tidak ada yang sia-sia. Seraya mereka berkata, Rabbana, maha suci Engkau, maka hindarkan kami dari azab neraka. Jamaah sekalian, demikian apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk diri Al-Fakir, juga untuk seluruh jamaah sekalian. Ambillah satu istimbat bahwa apapun yang terjadi pada alam ini, bahkan dalam lingkup yang lebih kecil, hendaklah kita selalu menjaga diri kita dalam ibadah dan taqarrub kepada Allah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.